Bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini jelas ditujukan kepada pihak yang tak mau bekerja sama di pemerintahannya supaya tak mengganggu. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Kamis malam. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar menyebut Prabowo sangat menghormati sikap parpol yang berada di luar pemerintahan. Namun Dhanil bilang, idealnya jika nanti ada kritikan dari kawan koalisi, diibaratkan seperti berbisik, bukan malah berteriak. Ada di satu perahu, tapi kemudian membolongi perahu itu. Itu yang bahaya. Bahkan kami terus terang, Pak Prabowo berulang kali menyatakan sangat menghormati kalau kemudian ada di luar pemerintahan, kemudian mengkritik, kemudian menekan, jadi pressure group. Konsisten dengan itu dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan tapi kemudian membolongi perahu, itu yang sangat berbahaya. Kalau kita dekat ya kita kalau mau mengkritik ya berbisik begitu. Ya. Kalau kita jauh kita teriak. Nah itu sama dengan analoginya kalau ada di luar pemerintahan Anda akan berteriak ke publik. Anda teriak, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, dan sebagainya. Itu kalau kita di luar pemerintahan. Nah, kalau di dalam pemerintahan, kalau Anda ada yang tidak bersetuju, maka Anda harus berbisik. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tampaknya tak gentar di luar pemerintahan, lagi-lagi mengingatkan partainya tak masalah di dalam maupun di luar pemerintahan. PDIP percaya diri karena masih punya kekuatan di parlemen. PDI Perjuangan ini kan DNA-nya tuh DNA perjuangan. Oke. Dan berada di luar parlemen, berada di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan itu ya sudah terlatih, terbiasa gitu. Dan untuk itu memang buat PDI Perjuangan tidak ada masalah gitu kalau harus berada di luar pemerintahan, dan ini adalah konsekuensi dari proses pemilihan umum, pemilihan presiden yang berlangsung kemarin. Karena secara ya artinya dari pemilihan legislatif, toh PDI Perjuangan adalah partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak di DPR gitu. Jadi peran-peran politik ini tetap bisa dimainkan secara efektif, ya baik di dalam maupun di luar. Analis politik mengingatkan koalisi yang besar di pemerintahan menjadi PR bagi Prabowo untuk bisa mengakomodasi, termasuk kritikan yang berasal dari koalisi. Dengan terbangunnya koalisi besar, itu bukan pekerjaan yang ringan. Ya. Ini akan menjadi tentunya gitu ya, pekerjaan yang cukup berat dan diperlukan kepiawaian untuk mengelola gitu ya, bagaimana unsur-unsur dari kekuatan politik tadi itu terpuaskan kan gitu, maka akan berbisik kalau terpuaskan gitu ya, bisa lagi-lagi pragmatis ya, terpuaskan, iya, karena ini politik. Membantu pemerintah lewat koalisi atau di luar pemerintahan memang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Namun, diksi jangan ganggu perlu diperjelas lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut pihak yang tak mau diajak bekerja sama di pemerintahannya supaya tidak mengganggu. Siapa yang dimaksud Prabowo, lalu benarkah untuk partai politik yang berada di oposisi? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional, ada Profesor Lely Aryani. Selamat sore, Prof. Lely, apa kabar? Baik dok, alhamdulillah sehat. Prof. Lely, dari pernyataan Pak Prabowo semalam, apa yang bisa Prof. Lely baca? Ya, pertama tidak ada pesan komunikasi politik yang hampa makna. Artinya setiap pesan komunikasi politik itu pasti punya makna. Tapi siapa yang memberikan makna terhadap pesan itu adalah pada
penerima pesan, jadi bukan pada pemberi pesan. Nah, maknanya dengan sangat mudah dimaknai kepada siapa, ditujukan kepada objek tertentu, bisa seseorang, bisa sekelompok orang, bisa organisasi, bisa partai politik. Tapi karena konteksnya adalah pada dinamika bagaimana Pak Prabowo nanti membangun kabinetnya, tentu kita berpikir mengarahkan asumsinya, maknanya pada kelompok yang nanti akan menjadi kelompok oposisi. Gitu. Jadi Anda membaca ini ditujukan untuk oposisi ya, kalau nggak mau diajak kerjasama jangan ganggu gitu ya? Ya, kebetulan tadi sebelum ini saya juga menjadi narsum di sebuah media lain, bahkan itu interaktif ya. Jadi artinya bahkan banyak yang berkomentar nih, Maidop, wah Pak Prabowo udah keluar nih sifat aslinya katanya gitu. Jadi udah mulai ngancam nih, udah mulai segala macem tuh gitu kan. Nah intinya memang Pak Prabowo memang membutuhkan koalisi, mungkin memang dibutuhkan koalisi yang besar bagi Pak Prabowo karena partai pendukungnya juga sudah besar, tapi kurang seksi karena belum 50% ya. Nah, Pak Prabowo berusaha dengan komitmennya sejak awal ingin merangkul semuanya, tapi kan tidak bisa demikian. Karena masyarakat juga membutuhkan kelompok partai politik terutama yang sudah kita berikan hak suara kita kepada mereka untuk menjadi penyeimbang lah istilahnya. Kalau bukan pengkritik, penyeimbang lah di luar kekuasaan itu. Artinya apakah dengan mereka berada di luar kekuasaan mereka diasumsikan akan mengganggu? Saya kira tidak, karena mereka juga akan bertaruh ya, mereka-mereka yang berada di luar pemerintahan pasti akan bertaruh kepada pemilihnya sendiri jika apa yang mereka akan sampaikan itu adalah sebuah kenyinyiran misalnya, bukan kritik yang bersifat konstruktif yang bisa membuat pemerintah berubah, melakukan berbagai program yang dijanjikan dalam kampanyenya, masyarakat juga akan menilai. Jadi istilah mengganggu itu sendiri juga mengganggu dalam konotasi pesan-pesan komunikasi politik yang Pak Prabowo sampaikan ini. Jadi istilah mengganggu itu loh yang agak mungkin Pak Prabowo bisa menarasikan kalimat lain karena beliau kan belum juga dilantik istilahnya kan. Ya, oke. Tapi seolah-olah ingin show oppose dengan kekuasaannya. Oke, menarik ya karena kita Prof Lely terganggu dengan diksi mengganggunya ini ya. Harusnya lebih karena kan memang pemerintahan apakah ini bisa kita baca sebagai ini kan tadi disebut juga belum dilantik tapi sudah meminta orang-orang yang berada di luar pemerintah nanti yang ada di posisi oposisi ini tidak boleh mengganggu. Padahal kan sebenarnya kan kalau untuk check and balance perlu juga kritik juga dari luar ya begitu? Iya, ini yang difungsikan harusnya, apalagi di parlemen. Parlemen itu kan mempunyai 3 fungsi pekerjaan teman-teman kita di parlemen itu nanti, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi controlling. Nah, pada fungsi controlling itulah entah dia berkoalisi, entah dia sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, karena istilah oposisi sebenarnya tidak ada dalam undang-undang kita ya. Ya, katakanlah untuk memudahkan saja, entah dia beroposisi, mereka sebetulnya membutuhkan juga kecermatan berpikir yang bisa dikemukakan sebagai wakil rakyat. Jadi bukan menjadi yes man di parlemen ketika misalnya program-program itu tidak menyasar pada kepentingan banyak. Di periode kedua pemerintahan Pak SBY, ada 2 partai yang berkoalisi dengan Pak SBY yang waktu itu terhitung lebih dari 62%, yaitu PKS sama Golkar. Justru PKS dan Golkar adalah bagian dari yang cukup kritis terhadap kebijakan Pak SBY, dan itu nyaman-nyaman aja membuat Golkar dan PKS juga mempunyai suara ya, tetap mempunyai keterwakilan di parlemen. Artinya tetap bisa, tapi mungkin tadi ada kaitannya juga yang disampaikan Daniel, berbisik dengan berteriak. Kalau berbisik kan nggak sampai pesannya, tapi tetap bersuara istilahnya, bukan berbisik. Kalau bisik kan nanti jadi angin lalu aja kan. Nah ini yang kita butuhkan, mereka-mereka nantinya meskipun Pak Prabowo berhasil merangkul banyak partai politik lain, tapi mereka tetap harus berpikir, mereka tidak hanya mewakili kepentingan partai politiknya, tapi juga dibaca kembali program apa yang mereka sodorkan ketika kampanye kemarin. Karena ini bukan pekerjaan mudah, dari banyak yang membisikkan, ingin mengatakan, kita tidak hanya butuh makan siang, tapi kita butuh pekerjaan. Karena misalnya dengan pekerjaan itu kita bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam kan gitu. Nah ini yang perlu juga mereka kritisi ya, bukan berarti mengganggu maksudnya. Gitu. Jadi Prof Lely Anda melihatnya bukan lagi justru ke oposisi ya. Tadi kan kalau Prof Lely bilang apa yang kita kutip dari Daniel Ansar Simanjuntak ini menyebut kalau di dalam kritiknya berbisik, di luar ini berkarya. Tapi
yang terjadi di koalisi gemuknya juga era pemerintahan Pak SBY kala itu, PKS dan Golkar lumayan cukup berisik padahal bagian dari kabinet begitu ya. Ini juga satu hal yang dikhawatirkan oleh Prabowo Subianto nanti? Nah, bisa jadi, tapi kan asumsinya juga di awal kan dia mencoba merangkul banyak koalisi. Tetapi ada yang sudah mewanti-wanti lebih dulu saya akan menjadi oposisi. Nah, jadi sebenarnya meski oposisi itu dalam kategori partai politik, sebenarnya koalisinya juga adalah koalisi partai politik. Tapi individu-individu yang berada dalam partai politik itu harus punya jati diri kalau mereka ingin bercitra. Bercitra sebagai wakil rakyat, bercitra sebagai koalisi yang pinter gitulah, yang demokratis, yang bisa mewakili. Mereka juga harus mampu menunjukkan itu. Karena pertaruhannya 5 tahun ke depan kan, kalau mereka menjadi yes man, asal Bapak senang dan seterusnya, itu merugikan mereka sebagai partai yang berkoalisi. Jadi mengganggu dalam istilah ini tadi, tujuan utama Pak Prabowo sebenarnya pada mereka yang tidak mau diajak kerjasama, tentu mereka yang dianggap akan beroposisi ya. Tapi dengan demikian sebenarnya di dalam koalisi itu sendiri bisa ada orang-orang yang mengganggu. Kalau konotasinya mengganggu, dan istilah mengganggu itu mengganggu saya juga gitu. Oke. Tapi kita kembali lagi nih, kalau memang ditujukan untuk oposisi ya, kata mengganggu tadi, yang sudah memilih berada di luar dari pemerintahannya Prabowo Subianto, kan kritik itu tetap harus ada ya Prof. Lely. Gimana nanti kalau oposisi yang mengkritik ini kemudian dianggap sebagai pengganggu jalannya pemerintahan? Nah, itu yang tidak bisa, dan tidak boleh menurut saya. Kalau mereka, sepanjang pemerintahan Pak Jokowi aja, Gerindra adalah bagian yang dianggap mengkritik. Banyak sekali kritik yang mereka sampaikan di pemerintahan periode pertama Pak Jokowi. Kebetulan di periode kedua saja kemudian mereka kemudian bergabung kan. Tapi intinya apakah waktu itu PDIP menganggap, Pak Jokowi sendiri menganggap Gerindra sebagai pengganggu? Ternyata relevansi dari dinamika politik yang terjadi setelah itu ya biasa-biasa saja. Jadi banyak memang yang kemudian dianggap, bahkan Fadlizon sama Fahri Hamzah ya, yang dianggap sebagai pengkritik malah dikasih hadiah sama Pak Jokowi, dikasih penghargaan sebagai bintang gitu. Jadi intinya pengkritik itu tetap diperlukan dimanapun. Bukankah lawan politik itu adalah teman diskusi yang menyenangkan sebenarnya? Oke, kita nantikan sebenarnya memang ini benar-benar sebenarnya belum dilantik juga ya. Apakah memang benar-benar ada kekhawatiran dari seorang presiden terpilih Prabowo Subianto akan kabinetnya nanti, jalannya kabinet terhadap posisi dari oposisi yang nanti siap untuk memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan dan juga kebijakan pemerintah. Kita tunggu nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Prof. Lely Aryani. Sehat selalu Prof. Lely. Ya.